Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'una bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam kita junjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Nama saya Rofi Raihan Ansari dari Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Singapura Bangsa, ingin menyampaikan apa itu ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah serta perkembangannya hingga zaman. Ilmu hadis terbagi menjadi dua, yaitu ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah. Ilmu hadis riwayah kita ibaratkan seperti hadis. Ilmu hadis dirayah itu ilmu hadisnya. Ilmu hadis riwayah berfokus kepada apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun apa yang diperbuat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun ilmu hadis dirayah yaitu pengertiannya al-qawaidul ma'rifah bihalir rawi wal marwi, yaitu artinya kaidah-kaidah yang mempelajari tentang keadaan perawi dan apa yang diriwayatkannya. Sebagai contoh, kita menukilkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang haji. Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala meriwayatkan, haddatsana Adam, haddatsana Syu'bah, haddatsana Sayyar Abul Hakam, qala sami'tu Aba Hazim qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man hajja lillahi falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yaumin waladathu ummu. Dari Imam Bukhari, dia mengatakan bahwa ia mendengar riwayat dari gurunya yaitu Adam. Adam mendengar riwayat dari gurunya yaitu Syu'bah. Syu'bah mendengarkan riwayat dari gurunya yaitu Sayyar Abul Hakam. Sayyar Abul Hakam mendengarkan riwayat dari Aba Hazim. Aba Hazim mendengarkan riwayat langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya dia bersabda, man hajja lillah, barang siapa yang berhaji karena Allah, falam yarfuth, dia tidak berbuat keji, walam yafsuq, dan tidak berbuat fasik di tanah haram, raja'a ka yaumin waladathu ummu, maka dia pulang seperti ia dilahirkan kembali. Dari sini kita mengetahui bahwa ilmu dirayah hadis ialah dari Imam Bukhari. Dia mendapatkan sanad atau mendapatkan matan dari gurunya yang bernama Adam. Adam mendapatkan riwayat dari gurunya yang bernama Syu'bah. Syu'bah mendapatkan riwayat dari gurunya yang bernama Sayyar Abul Hakam. Sayyar Abul Hakam mendapatkan riwayat dari Aba Hazim. Aba Hazim langsung mendengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan seterusnya itu adalah ilmu riwayat. Dalam hadis yang disebutkan tadi kita dapat mengetahui ilmu riwayat hadis dan ilmu dirayah hadis. Ilmu riwayat hadis berfokus kepada apa yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis tersebut. Man hajja lillah falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yaumin waladathu ummu. Itu adalah ilmu riwayat hadis. Ilmu riwayat hadis membahas apakah lafaz tersebut benar-benar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terlepas dari siapa perawinya. Itu adalah urusan ilmu dirayah hadis. Ilmu dirayah hadis membahas tentang para perawi yang ada dalam hadis tersebut, seperti Imam Bukhari, bagaimana sifatnya, bagaimana keadilannya, bagaimana hafalannya, dan lain sebagainya. Dan juga Imam Adam atau Imam Syu'bah, Imam Sayyar Abul Hakam, dan lain sebagainya. Konsep dalam ilmu dirayatul hadis ialah yang pertama itu haqiqatul riwayah, dengan menyebutkan sanad atau rawi sebelumnya. Dengan misalkan seperti yang dicontohkan oleh hadis tadi, rawahul Bukhari haddatsana Adam. Dengan itu Imam Bukhari menyebutkan sanad sebelumnya yaitu Imam Adam.
Selanjutnya dalam konsep dirayatul hadis ialah syarat-syarat periwayatan, bagaimana hadis tersebut dijaga, bagaimana hadis tersebut disampaikan kepada perawi berikutnya. Metode yang digunakan yang paling awal ialah metode kitabah atau metode penulisan hadis. Metode penulisan hadis ini kemudian dikembangkan menjadi metode qiraah, yaitu guru atau perawi sebelumnya membacakan hadis, kemudian para muridnya menghafal. Ketika muridnya sudah menghafal, kemudian menyetorkan hadis tersebut kepada gurunya. Dan metode yang ketiga yaitu adalah metode ijazah. Ketika para murid sudah menghafal apa yang diriwayatkan dari gurunya, kemudian diizinkan oleh gurunya untuk menyebarkan hadis tersebut ke penyampaian. Macam-macam periwayatan. Yang selanjutnya ialah macam-macam periwayatan. Apakah sanadnya bersambung atau tidak? Seperti contoh hadis yang tadi, sanadnya bersambung. Rawahul Bukhari haddatsana Adam haddatsana Syu'bah. Jika sanad bersambung, maka hadis tersebut dikategorikan sebagai hadis yang sahih atau hadis yang hasan. Yang selanjutnya dari konsep dirayatul hadis ialah macam-macam periwayatan hadis. Bagaimana hadis tersebut bersambung antara rawi satu dengan rawi lainnya, seperti yang disebutkan tadi, rawahul Bukhari haddatsana Adam haddatsana Syu'bah, maka sanadnya bersambung dan lulus oleh dirayatul hadis macam-macam periwayatan. Konsep selanjutnya dari dirayatul hadis ialah macam-macam periwayatan. Apakah sanad tersebut tersambung dari periwayat satu dan periwayat lainnya, seperti yang dicontohkan dari Imam Bukhari ke Imam Adam ke Imam Syu'bah, sanadnya itu bersambung. Konsep dirayatul hadis ialah bagaimana sanadnya bersambung antara perawi satu dengan perawi lainnya, seperti yang dicontohkan rawahul Bukhari haddatsana Adam. Dari Imam Bukhari mengatakan apa yang dikabarkan oleh Imam Adam, apa yang dikabarkan oleh Imam Syu'bah, maka sanadnya terus bersambung. Yang selanjutnya dari konsep dirayatul hadis ialah ahkam riwayatul hadis, seperti bagaimana perawinya itu dobit atau adil atau muslim atau fasik, yang menjadi ketentuan hadis tersebut sahih, hasan, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ialah ahwal atau keadaan perawi tersebut, bagaimana perawi tersebut tinggal di zaman siapa, bersama siapa, atau berguru kepada siapa, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ialah mustalahul hadis atau istilah-istilah dalam ilmu hadis, seperti hasan, sahih, maudhu', maqtu', dan lain sebagainya. Perkembangan ilmu hadis pada zaman sahabat yaitu ilmu hadis dirayah dengan membawa saksi jika menukilkan hadis dari Nabi SAW. Dan ini disebut sebagai zaman taqlilur riwayah, ketika mendatangkan saksi bahwa hadis ini sahih, hadis ini langsung dari pendengarnya ketika asbabnya seperti ini atau seperti itu. Ilmu hadis riwayah pada zaman sahabat radhiyallahu anhum langsung membawa saksi, dan dia langsung apabila ingin menukilkan lafaz dari Nabi SAW dan diminta kebenarannya harus membawa saksi. Perkembangan hadis pada zaman tabi'in, ketika zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintahkan para ulama pada zaman tersebut untuk mencari-cari hadis, membukukan hadis sehingga dapat dihafal dan dapat dipastikan. Ilmu dirayatul hadis masih bercampur dengan ilmu-ilmu lain, seperti kitab yang dikarang oleh Imam Syafi'i yang di dalamnya terdapat kaidah-kaidah dirayatul hadis, yaitu tabi'in mencapai masa keemasan, sehingga terbitlah kutubus sittah yang menjadi pedoman untuk hadis-hadis yang dahulu diriwayatkan oleh para sahabat, kemudian apa yang diperbuat, apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, sehingga menjadi buku dihafal pada zaman itu, sehingga pada zaman kita sekarang kita dapat melihat buku-buku digital dalam website atau PDF dan lainnya, sehingga kita dapat menghafalnya, kita dapat mempelajarinya, dan juga kita dapat mempelajari ilmu dirayatul hadis
pada zaman tabi'ut tabi'in ketika buku sudah disebar luaskan.